Pemimpin dengan pimpinan beda. Kalau pemimpin dia punya karakter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi adabana hazan. Rabbana lakafurus syakur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Saya hadir ini adalah untuk menghargai, menghormati undangan dari adik-adik pengurus OSIS, karena mereka lah generasi muda yang akan menerima estafet kepemimpinan dimanapun nanti adik-adik sesuai dengan bidang ilmunya masing-masing. Barangkali ada yang punya mimpi jadi bupati, ada yang punya mimpi jadi DPR, ada yang punya mimpi jadi kepala dinas, ada yang punya mimpi jadi camat dan lain-lain. Saya dalam rangka ingin memberikan motivasi itu kepada adik-adik sekalian. Di Jawa Tengah, di atas gunung di Pati itu ada namanya Gunung Muria. Saya lahir di dekat sana. Saya bukan terlahir dari keluarga kaya. Umur 7 tahun saya merantau, keluarga merantau ke Teluk Kuali, Tebok Ulu. Saya di Jawa sudah kelas 2. Kemudian pindah ke Tebok Ulu, saya masuk lagi kelas 1 SD. Jadi ketika teman-teman belum bisa baca, saya sudah bisa baca duluan. Karena waktu pindah dari Jawa ke Tebok Ulu, saya nggak ngurus orang tua, nggak terpikir ngurus raport pindah sekolah, nggak terpikir itu. Kemudian 3 tahun saya di Teluk Kuali, pindahlah ke Rimbo Bujang, daerah transmigrasi, tempatnya Pak Sindi sana. Sampai SD, saya tamat, SMP, tamat, SMA, tamat di Teluk Kuali. Aktivitas yang saya lakukan selama saya sekolah, adik-adik sekalian, sama dengan adik-adik. Saya jadi pengurus OSIS, saya kebetulan mungkin karena tulisannya bagus, badannya agak tinggi gitu ya, ditunjuk jadi sekretaris OSIS terus saya, nggak pernah lepas dari sekretaris. Jadi kalau dulu kan guru tuh malas nulis di papan tulis, yang disuruh yang siswanya tinggi, kemudian tulisannya agak bagus. Nah, saya bagian dari itu. Hobi saya, waktu itu saya hobi lukis. Kemudian di hadapan teman-teman, saya selalu katakan bahwa apapun yang kita kerjakan harus sempurna. Jadi teman-teman itu banyak sekarang masih ingat sama saya karena segala sesuatu yang saya kerjakan itu sampai selesai gitu. Saya bikin lukisan, saya bikin karikatur, keterampilan tangan, hasilnya yang lebih baik lah dibandingkan teman-teman. Saya bisa mukir, saya bisa juga bikin bubut kayu, itu saya bisa. Tamat SMP, kalau saya tamat SMA, saya bilang sama orang tua, saya hanya minta kuliah, saya tidak minta warisan. Akhirnya saya milih kedokteran waktu itu. Ikutlah tes di Jambi, tapi tidak lulus kedokteran. Akhirnya saya ngambil di Padang, di UPI Lubuk Galung. Selesai dari UPI, karena jurusan teknik waktu itu tugas akhirnya susah, saya selesai dalam jangka waktu yang 4 tahun lewat. Jadi 4 tahun setengah saya baru selesai karena tugas skripsi yang begitu berat. Harus bikin alat presentasi dalam bentuk apapun, yang penting dalam bentuk alat. Kemudian yang diprogram dengan menggunakan perangkat lunak. Akhirnya saya bikin waktu itu buffer printer. Bagaimana caranya printer yang ngadap-ngadap itu kemudian dia kapasitasnya lebih besar, lebih banyak. Kemudian selesai, saya mau diangkat jadi dosen di Padang, di UPI itu. Saya pulang ke rumah, minta izin sama orang tua, tidak diizinkan karena ada kekhawatiran dari orang tua kalau nanti saya pada akhirnya berkeluarga di sana gitu. Akhirnya saya ikuti pendapat orang tua, saya ikut orang tua.
Akhirnya saya disarankan untuk ke pondok pesantren. Saya selesai kuliah 93 itu saya ke pondok pesantren. Tapi saya berangkat, saya bilang sama ibu saya, boleh saya nanti kalau saya pulang saya membawa istri. Ibu saya bilang bahwa boleh, tapi yang penting anak pondokan gitu. Pada akhirnya saya alhamdulillah ketemu istri di pondok di Jombang itu. Selesai mondok di Jawa Timur 1,5 tahun, saya ke Jakarta. Ada sekalian, kenapa saya ke Jakarta? Awalnya waktu kecil saya punya mimpi nonton TV. Dulu susah. Yang punya TV di Rimbo Bojang itu hanya dua, Pak Sumadi sama Pak Kawi. Nontonnya dari luar, dari kaca di luar itu, nggak bisa masuk ke dalam rumah. Saya lihat di TV itu kok Jakarta enak ya, gedungnya tinggi-tinggi, mobilnya banyak. Saya hanya punya mimpi, saya ingin hidup di Jakarta. Akhirnya saya di Jakarta berjuang di sana untuk bisa cari kerja, dapat kerja. Yang pada akhirnya alhamdulillah saya diterima di perusahaan Indofood. 11 tahun saya di sana. Posisi saya terakhir salah satu manajer di HRD, Human Resource Development, yang memaintain, ngurusi karyawan sebanyak 5.000 lebih. Sedikit cerita di perusahaan ada sekalian, kalau mau jadi pemimpin di perusahaan itu harus inovasi. Saya pulang kampung karena mendapat tawaran jadi wakil bupati. Alhamdulillah saya lalui 5 tahun jadi wakil bupati sampai 2011. Selama jadi wakil bupati itu bukan pemimpin kalau menurut saya, karena orang second man, orang kedua yang boleh dikatakan tidak punya effort untuk memberikan saran, pendapat, masukan maupun berinovasi. Kita hanya sifatnya mengikuti kebijakan yang dibuat oleh orang nomor satu, dan kita ada di belakangnya, ada di bawahnya. Jadi kalau menurut saya itu hanya proses untuk pembelajaran saja. Wakil posisi apapun wakil itu proses untuk pembelajaran untuk menjadi next leader. 2011 maju bupati, disinilah saya adik-adik sekalian mulai terasa. Dulu saya biasa memimpin di perusahaan swasta, sekarang harus memimpin birokrasi. Ternyata juga berbeda. SDM-nya berbeda, goals-nya berbeda, kemudian proses rekrutmennya berbeda, kemudian human relationship-nya, pendekatannya juga berbeda, orientasi dari yang kita kerjakan sendiri itu berbeda, sangat jauh berbeda. Kalau di perusahaan orientasinya itu kan profit, apapun prosesnya yang penting profit, perusahaan akan apresiasi. Kalau di pemerintahan orientasinya itu service atau pelayanan, bukan profit. Jadi yang diutamakan adalah proses menuju ke sana itu benar, dan pada akhirnya nanti layanan baik. Jadi beda, SDM-nya berbeda. Dan saya memahami ternyata dimanapun kita ditempatkan sebagai pemimpin, selama karakter yang kita punya tadi, yang saya sebutkan di awal itu kita punya, maka saya yakin tujuan akan bisa dicapai. Tantangan pasti ada sebagai pemimpin, dimanapun dia jadi posisi apapun pemimpin, tantangannya pasti ada. Tidak langsung melalui media sosial, kemudian melalui bully, melalui opini yang dibangun, itu tantangan. Adik-adik cara menyikapi tantangan selama yang dibully, yang diopinikan, yang dikata-katainnya itu tidak benar, adik-adik anggap itu bullshit saja. Harus punya komitmen bahwa tujuan saya itu, goal saya adalah itu. Terhadap apa yang dibully kanan kiri, itu anggap bagian dari tantangan untuk kita mencapai tujuan itu. Selama itu tidak benar, ya kita tidak perlu abaikan gitu. Jadi kalau adik jadi pemimpin, kemudian terlalu otak pikirannya, telinganya, pendengarannya, hatinya terpengaruh dengan kondisi yang mempengaruhi, ingin menjatuhkan kita, itu kita ikuti, kita bakalan jatuh. Tapi kalau kita yakin bahwa apa yang mereka bunyikan itu tidak benar, kita tetap jalan, insya Allah kita akan capai apa yang menjadi tujuan kita. Jadi itulah pengalaman di dunia memimpin di swasta, kemudian memimpin di birokrasi itu seperti apa. Kalau sekarang ada sekalian, dengan posisi yang saya sudah 15 tahun di birokrasi, rasanya sudah berusaha semaksimal mungkin. Adapun yang belum bisa diwujudkan karena memang semua terkendala dengan effort dukungan anggaran.
Jadi keterbatasan anggaran itu yang menyebabkan pada akhirnya beberapa capaian itu tidak tercapai, tujuan tidak tercapai karena anggarannya sangat terbatas, sumber pembiayaan sangat terbatas. Kita masih diuntungkan ada dukungan dari APBN, dari provinsi, ditambah lagi anggaran-anggaran dari kabupaten. Adik-adik sekalian, saya ingin sekali lagi menekankan kepada adik-adik, kalau ingin sukses dari sekarang, pertama punya mimpi. Adik-adik punya mimpi. Seperti saya tadi punya mimpi hidup di Jakarta. Setelah di Jakarta, kita belajar manajemen, kita belajar kepemimpinan, kita belajar dengan berbagai macam problem solving. Pada akhirnya dimanapun kita ditempatkan, kita akan siap menjadi pemimpin. Sekali lagi, adik-adik harus siap jadi pemimpin. Kecuali orang tua mendorong lain. Adik, papa mama orang kaya, anak papa mama cuma 1 atau 2, cuma kamu sama kakak kamu atau adik kamu. Sekarang kamu keluarga deh. Nanti usaha papa mama kamu yang luruskan. Itu bukan pilihan gitu menurut saya. Tetapi itu mau tidak mau harus dijalani, itu beda. Tetapi kalau dengan kondisi seperti saya, ekonomi tidak ada, pas-pasan, saya minta adik-adik sekalian harus berani punya mimpi. Ya, berani punya mimpi. Mau kemana setelah SMA ini? Jangan hanya, mohon maaf, sekarang pengaruh media sosial luar biasa, pengaruh narkoba luar biasa, miras luar biasa, pergaulan bebas luar biasa. Kalau adik terjebak dengan waktu yang singkat ini kemudian salah satunya adik lakukan, maka mimpi itu akan dengan sendirinya berhenti. Saya, mohon maaf, dengan kondisi fisik waktu itu saya kecil kurus sehingga pacar nggak punya saya. Jujur saya katakan saya pacar nggak punya. SMA saya berani pacaran kelas 2 itu pun karena cewek itu suka sama saya gitu. Saya nggak berani suka sama orang duluan gitu. Itu saya katakan SMA kelas 2 saya baru berani pacaran karena ada wanita yang suka sama saya. Dan pada akhirnya tidak menjadi istri saya gitu. Jadi adik-adik sekalian, kalaupun sekarang mohon maaf ada teman laki-laki yang dekat, teman perempuan yang dekat, jangan berpikir bahwa itu adalah istri kita. Kemudian kita melakukan seenaknya, jangan. Itu anak orang gitu. Itu anak orang. Jangan dirusak masa depan anak orang. Ya, karena kalau itu sudah dilakukan, mimpi teman perempuan kita akhirnya pupus. Mimpi kita juga pupus, mau nggak mau kalau seandainya terjadi, mohon maaf, hamil di luar nikah, kita harus tanggung jawab. Nah kalau itu sudah terjadi, maka mimpi itu akan tenggelam dengan sendirinya. Adik terpaksa nanti mau melakukan, mungkin mohon maaf ya, kalau orang tuanya mampu tidak apa-apa. Kalau yang tidak mampu, mau tidak mau, ngojek pun dilakukan. Jualan narkoba di pinggir jalan dilakukan. Apapun nanti akan dilakukan, jualan narkoba dilakukan. Makanya saya minta adik-adik masa transisi menjelang ke perguruan tinggi. Setelah SMA ini masa pilihan. Adik-adik nanti akan memilih mau kemana. Tetapi jangan hancur karena salah melangkah narkoba, pergaulan bebas kah, miras kah, salah pergaulan kah, jangan dilakukan. Saya minta tolong jangan, kalau bisa dihindari. Kecuali orang tua adik-adik saya, tidak apa-apa lah, silakan. Nanti warisan juga bakal ke saya. Tetapi pada akhirnya warisan itu akan habis. Tetapi kalau adik mempersiapkan diri untuk next leaders, next bupati, next DPR, next DPR RI, next gubernur, adik akan hebat. Yang cowok yakinlah, yang sekarang mohon maaf tidak punya cewek, yakin kalau adik sukses, cewek itu datang sendiri. Yakin sama saya? Percayalah sama saya. Akan dicari. Adik-adik yang perempuan juga gitu. Kalau adik-adik dengan kondisi yang pendidikan yang mapan, punya posisi yang baik, jodohnya juga akan baik. Tapi kalau adik-adik sudah merusak diri sendiri di usia yang masih belia, masih muda seperti ini, maka mohon maaf, biasanya jodohnya juga akan seperti itu. Ini menentukan. Masa adik-adik masa di SMA ini sangat menentukan. Sedikit cerita, saya punya anak 6. Anak saya yang pertama juga tidak ada pacar, si Panda namanya. Dia punya teman dekat, tapi selalu komunikasi sama saya. Sekarang alhamdulillah selesai kuliah dari Milan, Italia, desainer. Yang kedua juga tidak punya pacar. Punya pacar, tetapi ibu tahu kalau itu ternyata keluarga dari keluarga itu gitu, masih di Jawa juga. Dengan bibit bobot tidak bagus, anak saya dinasihatin, mas kalau bisa jangan keluarga itu deh. Akhirnya nurut, sekarang tidak ada pacar.
Jadi kalau ada yang minta jadi menantu saya, deketin anak saya. Sudah selesai S1 di Manchester University di London dari Inggris. Dalam jangka waktu 2 tahun setengah selesai kuliahnya. Tidak mau jadi pegawai, saat ini sedang berintis usaha, ingin entrepreneur, bisnis. Yang ketiga saat ini sedang kuliah di UIN Bandung, baru semester 4. Yang keempat sekarang masuk di Gunadarma karena pengen di IT. Yang kelima masih kecil, kelas 3 SD. Yang keenam masih PAUD TK karena umur 4 tahun. Sekali lagi adik-adik sekalian, pengurus OSIS yang saya hormati, tolong ingat yang Pak Bupati sampaikan. Pak Bupati bisa seperti ini karena prosesnya saya sudah ceritakan seperti apa. Saya, orang tua saya bukan orang mampu. Orang tua saya itu jualan sate kambing. Sate kambing yang terkenal tahun 80-an sampai 90-an di Bojang, itulah orang tua saya. Jadi saya ini anak tukang sate jadi bupati. Karena punya mimpi ingin tinggal di Jakarta, bisa belajar kepemimpinan di Jakarta, begitu pulang ke daerah diamanahkan untuk menjadi pemimpin, pada akhirnya kita bisa memimpin. Soal sukses atau tidak, masyarakatlah yang menilai. Yang penting selama jadi pemimpin, kita tidak melakukan hal-hal yang memang tidak dibenarkan oleh aturan maupun agama, adat istiadat. Itu sudah menjadi bagian dari kesuksesan seorang pemimpin. Adik-adik sekalian, bangga bahagia rasanya bisa bertemu, bersilaturahmi, berbagi cerita kepada adik-adik pengurus OSIS SMA Negeri 3. Saya ingin nanti suatu saat dapat cerita dari Pak Kadis ketika saya tidak lagi di Tebo, dari Pak Camat, ada alumni SMA Negeri 3 yang sukses menjadi pemimpin di Kabupaten Tebo ini. Amin. Orang-orang yang sukses, mereka yang berhasil, itu adik belajar kenapa mereka bisa berhasil. Dan jangan belajar dari orang-orang yang tidak sukses atau terpuruk. Kenapa mereka terpuruk? Itu dijadikan pembelajaran. Kalau orang Padang bilang tuh alam terkembang jadi guru, ya Bu ya. Alam terkembang jadi guru. Adik belajar. Usia adik-adik sekarang ini rentan dengan mudah terpengaruh, terprovokasi, pengaruh negatif, positif, semuanya ditampung. Apalagi adik sekalian pegang gadget, pegang HP, apapun bisa didapat di sana. Tergantung adik mau memanfaatkan itu dari sisi apa, untuk apa. Pesan saya sekali lagi, tolong masa transisi menjelang ke perguruan tinggi ini jaga diri baik-baik, tekunlah belajar, bahagiakan orang tua, punya mimpi, punya cita-cita, mudah-mudahan next menjadi leaders dimanapun adik-adik ditempatkan. Ini yang bisa kami sampaikan, adik-adik sekalian. Saya bahagia sekali bisa bertemu, bersilaturahim, berbagi cerita pengalaman menjadi pemimpin selama 15 tahun di Kabupaten Tebo, selama 11 tahun di perusahaan. Pada akhirnya alhamdulillah bisa kembali ke kampung halaman di Tebo ini. Demikian, mohon maaf, silakan acara dilanjutkan, barangkali ada agenda-agenda lain, materi-materi lain kami persilakan. Dan saya berharap SMA Negeri 3 SMA yang terfavorit di Kabupaten Tebo. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.